Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fourth group. We'll present about engineering system, equipment, business planning. So before we continue to our presentation, I would like to introduce my members. The first member is Karissa Aurenjana, and then the second member is Danar Abirama Risnandar. The third member is M. Safir Syafwan, and the fourth member is me, Putra Danendra Wibowo. Kompetensi dasar atau KD, perencanaan usaha perawatan sistem teknik. KD yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu memahami proses perencanaan usaha bidang perawatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. KD yang kedua yaitu KD 4.1, yaitu merencanakan usaha bidang perawatan sistem teknik berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Tujuan pembelajaran kita pada KD 3.1 ini peserta didik mampu yang pertama menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan berusaha adalah anugerah Tuhan. Yang kedua menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat karya rekayasa produk sistem teknik untuk membangun semangat usaha. So first, let's talk about definition of engineering system. What is engineering system? Engineering system is the design or development of better system through mechanical systems or system in humans with machines. Engineering system develop integration between elements that interact, synergies, and collaborate. And then we talk about the planning of technique system. At first, there is ideas and opportunity. Engineering problems are system problems. Entrepreneurship is in the manufacture of engineering products are a good opportunity to develop creativity and innovation for available resources. Empowerment potential in the local area can produce a variety of works and more diversity in engineering works. Empowerment potential can be started from home industry scale, then develop into small and medium enterprises. The creative economy allows the growth of creative areas that are developed and coordinated, from production activities to marketing and quality improvement in order to compete in creative industries. The second one is resources. Resources in the manufacture of engineering products include man, money, material, machine, method, and market. These six elements can increase creativity and innovation in creating creative industries. Utilization of creativity, skills, and individual talents in creating prosperity and employment through creative industries can improve the Indonesian economy. Then we talk about administration and marketing. Administration and marketing are very important in engineering business, because the administrative process is inventorying those resources and avoiding mistake in production and post-production process. The marketing process is also needed to introduce the product and those advantage of the product. So let's talk about the step of engineering system. First, we have starting, seeing professions, business opportunities, and professionalism becomes the main part in determining the type of business to be developed in the form of products and services. The established procedures include the type of business, benefits, engineering techniques, and packaging. Second one, we have implementation, financing, organization, ownership, human resources, and leadership that have a perception of risk, decision-making, evaluating, and marketing business products are those important stages by implementing a safety work and caring for the environment. Third one, we have maintenance. Conducting development, analysis, and follows up the condition encountered. And the last one, we have developing. Creativity and innovation are very important in developing an engineering product business, both engage in service and products. And then we talk about the production of the engineering system.
Engineering system business products are designed and developed based on the environmental, social, cultural, economic, and ethnical aspects of the user community. Innovative engineering works are made to simplify, increase efficiency, and effectiveness in product manufacturing. Some examples of various engineering system equipment products include: the first one is charcoal briquette. Charcoal briquette press is a felt that functions to print charcoal floor and with a certain mesh size that has been mixed with starch adhesive, so that if it becomes charcoal briquettes with certain sizes and shapes such as tubes, round tubes, and round flats. The second one is agricultural product dryer. This tool is meant to reduce the moisture content of agricultural products, and the tray that functions as a container for the material to be dried in the drying chamber in the natural drying process, so that it hits the surface of the material to be dried. The third one is batik stove. Electric stoves for batik are used to replace wick stoves that use kerosene, which is currently rare. This can save production costs for heating wax for batik. And then indigo natural dye retrieval tool. The process of taking natural dye from indigo or tilapia plants is basically how to aerate the liquid from the leaf of the Indigo vera tinctoria plant. L-tool for extracting natural indigo dye through liquid circulation using a pump, enabling the aeration process to occur. Next, we talk about the potential of engineering system. Batik tenun is a product produced by the activities of the community around us. We know batik tenun as a resource that is recognized by the world as Indonesia's cultural wealth. Cultural development through the available potential can be done with a techno-ecological pattern as a form of system by combining technology with the environment that is still maintained in balance. The production process of making batik and weaving, one of which is coloring. Natural dyeing on batik and woven fabrics is very well received by the world community and has a high selling value. Because it is an environmentally friendly product, taking natural dyes, in this case the blue color taken from the indigo plant. The process of taking natural dyes from tilapia plants in the home industry still use a process that is more dominant using human power, namely the aeration process, and to facilitate the aeration process, a spray aerator can be used. So this is the video about the success entrepreneur. Halo semuanya, kali ini saya kedatangan tamu spesial bernama Mas Ali Muharam. Mas Ali, apa kabar? Riko, Thank you sudah mau sharing di sini. Ya, apalagi katanya mau membongkar rahasianya di YouTube ini ya. Ini udah kayak acara gosip bongkar rahasia. Oke, nah teman-teman penasaran kan sama sosok Mas Ali itu seperti apa? Teman-teman bisa simak yang satu ini. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke, nah mungkin saya pengen nanya-nanya sedikit tentang Mas Ali, tapi saya pengen cerita ke audiens dulu. Jadi Mas Ali ini adalah seorang pengusaha ya. Nah teman-teman pasti tahu kan kalau di jalan-jalan, apalagi di ibu kota ya. Ya, kebanyakan di ibu kota. Kebanyakan di ibu kota itu suka nyemil ya, nyemil makaroni. Mas Ali ini adalah pemilik dari makaroni ngehe. Wah, siapa yang nggak tahu makaroni ngehe kan? Dan saya adalah salah satu pecinta makaroni ngehe pada saat zaman kuliah. Ya. Saya sebenarnya pengen mengulik lebih dalam tentang masa lalunya Mas Ali. Tapi saya pengen nanya dulu nih biar viewers pada penasaran. Oke. Di 2014 itu ada media yang menyebutkan bahwa omset dari makaroni ngehe sekitar 4M per bulan. Ya, kira-kira. Nah, kalau di 2019 itu berapa sih Mas kalau boleh tahu? Gimana? Gini aja deh cara ngitungnya ya. Nah. Dulu tahun 2014 itu ada sekitar 20 cabang mungkin ya. Dan sekarang ada 34 gitu, dan omsetnya ya rata-rata 3, 4, 5 jutaan gitu lah. Yang mungkin
ada peningkatan 1-2 M per bulan mungkin ya. Per cabang ya? Enggak, totalnya semua gitu. Total Jadi, semuanya, oke. Per bulan kemarin 3-4 M, ya mungkin sekarang sekitar ya bisa dihitung sendiri. Ya oke, nanti teman-teman silakan kalkulasikan sendiri. Ntar kita sediakan. Cabangnya ada 34 gitu. Sekarang cabangnya ada 34 dan setiap cabangnya ada penambahan 1-2 juta per cabangnya. Iya gitu. Oke, kalian bisa hitung sendiri. Wah, ini sungguh luar biasa nih ya. Sekarang tapi 33 cabang ya? Ya, sama online 1. Sama online. Oh, distribusinya juga bisa pesan online sekali berarti. Bisa. Oke. Ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, perjalanan Mas Ali dari dulu. Pertanyaan pertama saya begini, gimana ceritanya sebelum jadi pengusaha nih, ya kan? Apakah Mas Ali langsung Mas Ali kerja dulu, atau tiba-tiba dari lahir udah jadi pengusaha atau gimana nih? Mungkin lahir dari jadi pengusaha enggak, cuman waktu kecil itu ini latar belakangnya dulu kenapa saya ternyata ada ketertarikan di bidang kewirausahaan. Dulu orang tua saya punya usahanya itu pengapulan barang bekas rongsokan gitu. Jadi waktu kecil itu saya sering diajak ke tempat penampungan barang bekasnya. Jadi kayak gudang dan lokasinya 1 jam dari Tasik. Dan saya sangat menikmati saat berada di sana gitu dan memperhatikan kayak transaksi jual belinya gitu. Jadi kayak pengepul itu ada sore datang terus setor. Terus ditimbang dan harganya berapa gitu. Saya jadi tahu harga aluminium dan sebagainya gitu kan. Nah, secara tidak langsung kegiatan perniagaan tersebut kesimpan di alam bawah sadar gitu kan. Hingga akhirnya berjalannya waktu, masuk SD, saya jualan kantong kresek. SD kantong unyel kan yang di pasar-pasar gitu. Kok udah kepikiran jualan? Nah, itu dia. Saya tuh dari kecil tuh nggak tahu, di kepala tuh udah kepikiran uang. Oke. Serius. Jadi kayak gimana caranya saya senang jajan. Oke. Gimana caranya saya bisa beli apa yang saya inginkan gitu. Dan waktu itu bapak saya meninggal ketika saya belum masuk SD. Baru mau masuk SD udah meninggal dan otomatis keuangan keluarga kan diperketat gitu. Dan saya kalau minta ke ibu saya ya pasti gak ada duit. Nah, dari situ saya mencari siasat gitu, gimana caranya biar saya bisa menikmati masa kecil, bisa jajan tanpa harus minta ke orang tua gitu. Ya udah jualan kantong plastik di pasar-pasar setiap mau lebaran gitu. Dan lumayan sih hasilnya waktu itu bisa beli dompet baru, celana baru dari uang sendiri gitu. Oke. Ya, akhirnya lulus SMA mulai punya banyak mimpi. Pengen jadi penulis, jadi penyiar radio, tapi menjadi pengusaha itu sempat terlupakan dulu. Gitu. Menarik nih. Hingga akhirnya lulus SMA saya nggak kuliah, saya merantau ke Jakarta melalui berbagai macam pekerjaan, mulai dari cuci piring di warteg. Pernah cuci piring di warteg? Pernah. Dan itu digaji 5.000 per hari dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan itu bukan di warteg sih, lebih di kantin karyawan. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Di kantin Cineremo waktu itu ada di parkirannya itu ada satu bangunan yang jual tuh ada nasi goreng, pecel lele, terus karedok, lontong sayur kayak gitu lah. Dan semua karyawan Cineremo di situ makan. Dan saya ngejalanin itu hampir 1 bulan lah di situ. Hanya untuk ya menyambung hidup lah. Gitu. Hingga akhirnya masuk pekerjaan berikutnya sempat di Devdiknas juga, terus sempat di IO, sempat banyak lah. Hingga akhirnya tahun 2008 jadi penulis skenario sinetron sampai 2011 itu rock bottom. Saya benar-benar jatuh banget karena gak ada project. Terus ibu saya sakit, adik saya juga harus diobatin gitu, kuliah dan sebagainya. Hingga akhirnya saya memutuskan gue nggak bisa kayak gini terus. Kalau misalnya mengandalkan gaji bulanan, lingkaran setan ini gak bakal selesai gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan harus bisa punya penghasilan yang lebih dari sekedar jadi karyawan gitu. Ya satu-satunya cara adalah dari punya usaha. Gitu. Dan kenapa usahanya makaroni? Itu karena makaroni itu ada sejarahnya. Ya waktu lebaran dari tahun 93-an kalau nggak salah, biasanya kan kita bikin kue kering untuk sajian. Betul. Nah, waktu itu udah nggak bikin lagi karena biayanya terlalu tinggi. Nah, ibu saya menyiasatinya makaroni itu. Nah, waktu pertama kali mulai makaroni ini, apakah itu langsung di Jakarta kan berarti ya? Iya. Oh enggak, tapi pertama itu di Jatinangor malah. Oh, di Jatinangor. Tapi kenapa namanya makaroni ngehe?
kenapa nggak ada pilihan nama lain? Ini kan pasti ini pertanyaan saya, termasuk netizen ya. Banyak banget gitu. Meskipun saya udah berkali-kali mungkin menjelaskan gitu ya. Oke. Kalau untuk dari alasan pribadi, hidup saya tuh ngehe banget gitu loh. Jadi saya pernah waktu itu kerja di restoran, saya dikatain sama senior saya gitu. Jadi ngehe lu gitu kan, karena saya kerjanya nggak bagus gitu kan. Dan dia ngehe itu bentuk umpatan gitu. Dan sering juga saya dengar dari orang-orang ataupun baca yang ngehe itu versi saya sesuatu keadaan yang ngeselin, sesuatu yang nyebelin, yang bikin kita marah banget gitu loh, ngeselin banget gitu. Korelasinya dengan masa lalu saya perjalanan karir saya tuh kok ngeselin banget sih gitu, ngehe banget gitu, nggak kunjung ada perbaikan gitu. Dan hidup saya tuh dari hari ke hari tuh hanya untuk menyambung gimana cara bisa makan. Jadi ya udah saya pakai nama itu biar sebagai pengingat, jangan sampai hidup lu balik lagi ke fase ngehe tersebut gitu. Dari tadi mungkin kita berbicara tentang from zero to hero-nya ya. Tapi saya pengen nanya, dari from zero to hero kan banyak luka-luka yang semua pengusaha hadapi. Ada nggak sih yang Mas Ali bisa ceritakan ke kita sebagai bahan pelajaran tentang perjalanannya Mas Ali itu yang benar-benar struggle banget, kayak gitu? Seperti apa sih Mas? Yang mungkin kami boleh tahu. Kalau misalnya mengambil dari pengalaman saya, waktu pertama kali saya jualan itu gak ada yang beli. Gak ada yang beli sama sekali. Karena itu sebuah produk baru dan namanya aneh nyeleneh gitu kan. Orang tuh hanya cuman lewat doang, terus foto gitu kan, berkomentar gitu. Saya awal jujur ada rasa takut gitu kan. Saya waktu belum kejawab pertanyaan Riko, modalnya 20 juta, saya pinjam dari teman baik gitu. Dan itu saya sama sekali nggak punya bayangan dari mana ganti uang tersebut gitu. Sementara tabungan pun saya nggak ada gitu. Tapi dalam hati saya bertekad do or die. Kalau misalnya ini momennya gitu, saya harus ngambil resiko, harus berani take a leap of faith gitu. Kalau misalnya ini gagal, ya udah berarti saya ada utang 20 juta dan ngembaliinnya adalah apapun yang bisa saya lakukan gitu. Meskipun itu jadi pembantunya selama 2 tahun, nyuci mobil, ngepel, apapun, I will do that gitu. Yang penting saya ada modal, saya bisa jalan usaha gitu. Tapi waktu itu memang saya bilang saya janji kembalikan uangnya dalam 6 bulan. Dan setelah itu dia punya persentase selama usaha itu berjalan, dia dapat dari saya. Oke. Tapi gimana caranya makaroni ngehe itu bisa berkembang sejauh ini? Apa sih rahasianya yang mungkin kita bisa tahu? Mungkin karena pertama makaroni ngehe masuk ke mayoritas kita masyarakat seneng dengan pedas-pedas, dengan crunchy dan asin-asin, sesuatu yang bisa dimakan di saat senggang gitu. Dan yang kedua, makaroni ngehe sesuatu yang sederhana, gak ribet gitu. Dan gak perlu merasa diri kita harus, nggak tahu ya, ini saya mengumpamakannya benar atau enggak. Cuman ketika datang ke outlet saya, membeli makaroni ngehe, orang akan ngerasa feels like home. Gitu. Karena dari awal saya menanamkan sebuah social culture, kehangatan gitu, dan itu nggak dibuat-buat gitu. Saya melayani pembeli, saya merasa sangat senang, saya merasa bahagia ketika saya berinteraksi dengan mereka gitu. Dan ketika mereka mencicipi dan ada reaksi, wih gila pedes banget gitu kan, kayak gitu, dan wih enak gitu, it makes me happy, bener-bener merasa happy gitu. Dan ternyata hal tersebut menular ke karyawan gitu. Meskipun memang tidak semulus yang dibayangkan gitu kan, ada aja yang namanya manusia karakternya berbeda-beda gitu kan. Nah Mas Ali, saya pengen lihat makaroni ngehe dan mungkin kehidupannya juga Mas Ali lebih detail. Jadi teman-teman bisa simak video yang satu ini.
hari ini emang ada yang spesial. Ya, Ngehe, buku yang menceritakan perjalanan hidup sekaligus juga fase-fase penting dalam perjalanan dari seorang pengusaha muda yang saat ini sukses, yaitu Ali Muharram. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mimpi yang paling utama saya selama perjalanan belasan tahun dari perantauan ke Jakarta untuk menjadi penulis. I am the only one yang nggak tahu mau kuliah gitu, yang nggak ada kesempatan gitu. Tapi di saat mereka sibuk membicarakan tujuan kuliah, dari lubuk hati setiap saya jalan ke koridor, gue harus bisa ke Jakarta, gue harus bisa ke Jakarta gimana pun caranya. Nggak ada saudara, nggak ada teman, but I really believe that I will succeed in Jakarta. Oke Mas Ali, tadi kita sempat ngobrol sedikit ya tentang perjalanan Mas Ali. Terus tadi Mas Ali cerita bahwa tahun 2012 itu Mas Ali sudah merencanakan suatu bisnis bareng ibunda. Ya. Terus kemudian kan ibunda meninggal dan Mas Ali harus menjalankan sendiri. Ya. Apa perasaan yang Mas Ali rasakan pada saat itu? Saat itu saya ya kehilangan semangat gitu. Kayak apa yang udah saya rencanakan itu hilang. Gak ada lagi keinginan untuk saya bisa mewujudkan cita-cita buka usaha, dan gak ada lagi ambisi gitu. Karena ya buat apa lagi saya mikir gitu kan. Orang yang saya pengen bahagian udah gak ada. Tapi sosok orang tua dari pandangan Mas Ali itu sosok yang seperti apa sih? Orang tua saya tidak banyak bicara, tidak banyak mengatur, tapi memberikan contoh dan melakukan. Jadi terutama ibu saya ya, dia nggak pernah menasehati yang kamu harus gini, kamu harus gitu, gini. Ya kalau untuk basic things kayak pendidikan dasar sih pastilah ya. Cuman untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, ibu saya memberikan kebebasan, dan justru itu hal yang paling sangat saya syukuri gitu. Dan bagi saya pribadi, ibu saya itu apa ya, dia nggak pernah ikut campur urusan orang, mengomentari urusan orang gitu. Dan secara tidak langsung itu menjadi pegangan hidup saya gitu, bahwa ya menjadi manusia kadang kita lupa, terlalu sering mengurusi orang lain, kita lupa mengurusi diri sendiri gitu. Pelajaran paling berharga yang saya dapat dari ibu saya, meskipun nggak dikasih tahu, nggak diucapkan lewat kata-kata, tapi dari perbuatan, dari tingkah lakunya sehari-harinya, itu yang saya pelajari gitu. Mungkin Mas Ali, saya pengen tahu cerita Mas Ali tentang kegagalan. Pernah nggak Mas Ali mengalami kegagalan, dan apa kegagalan yang bisa kita belajar dari hal tersebut? Saya gagal dapat beasiswa kuliah di Jerman. Oh, gitu. Okay. Waktu itu SMA kelas 3, ada orang Jerman pertukaran pelajar, terus dia ngomong ke guru saya bahwa saya dipilih untuk dibiayai kuliahnya, gitu kan. Dan waktu itu saya udah kejadian gitu. Saya begitu bangga, saya begitu senang, dan ke semua orang saya bukan membanggakan, saya menceritakan gitu. Oh iya, saya mau keluar di Jerman nih, ada yang ini, padahal itu belum pasti gitu kan. Ibu saya ngasih warning waktu itu, kalau misalnya belum ada kepastian yang benar-benar kayak tiket pesawat dan sebagainya, nggak usah lah diomong-omongin gitu kan. Malu nanti kalau misalnya nggak jadi gitu kan. Saya bilang enggak kok, pasti jadi ini, dan yakinnya gitu. Ya akhirnya di hari the last day di sekolah, udah mau jadi alumni, saya keluar gerbang sekolah dan itu nggak ada berita sama sekali, nggak ada. Itu kegagalan yang paling membekas banget, paling dalam banget gitu. Karena saya sangat ingin kuliah gitu, sangat ingin kuliah, dan biaya keadaan ekonomi tidak memungkinkan gitu. Dan ketika mendapat kabar tersebut, itu kayak bener-bener oase di gurun pasir gitu. Dan ternyata memang hanya oase gitu, hanya ilusi aja gitu. Tapi akhirnya kekecewaan hanya berlangsung beberapa bulan, terus akhirnya saya bangkit lagi gitu. Ya. Nah ini terakhir untuk menutup pesan kita sebelum video ini habis. Apa pesan Mas Ali untuk seluruh pengusaha atau profesional yang sekarang sedang berjuang menuju kesuksesannya? Banyak yang pengen saya sampaikan sebenarnya. Cuman keberhasilan dari sebuah usaha atau sebuah karir itu datangnya itu dari satu hal, passion. Sesuatu yang perasaan yang datang dari hati gitu.
sesuatu yang selalu berdenyut, selalu ada, separah apapun permasalahan, separah apapun rintangan yang menghadang kita gitu. Ketika kita sudah menemukan passion kita, menemukan sesuatu yang benar-benar kita cintai, yang kita sukai, lalu kita jadikan usaha ataupun ya bergerak di sesuatu hal yang sangat kita cintai, sangat kita sukai, itu udah saya sangat yakin itu pasti jika ditekuni terus-menerus itu akan berlanjut gitu. Pada akhirnya akan menemui keberhasilan. Jadi ya itu satu kuncinya, passion. Passion kuncinya. Terima kasih Mas Ali atas Terima sharingnya kasih, yang luar biasa. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan berbagi. Dan teman-teman mungkin kalau kurang ya mendapatkan materi dari Mas Ali, mungkin bisa kepoin juga. Boleh ya bisa, nanti saya juga suka sharing juga sih. Nah ini bisa kita kasih tunjuk Instagramnya Mas Ali. Ya. Terus makaroni ngehe juga bisa ya? Bisa juga di sini ketunjukin. Sekalian juga pesan online. Nah, sekalian bisa pesan online juga ya. Promosi juga sekalian. Enak ya. makannya ya. Nanti bisa dicoba. Gemil. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, ya, share, dan subscribe YouTube ini untuk mendapatkan video lainnya. Saya Riko dan Mas Ali. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. So we got the references about our presentation from this link. So that is from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.